Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya dikasih pengalaman sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya kemudian sampaikan lagi ke siapa saja yang mau percaya. Oh, ternyata ada korelasi antara mempelajari Quran, menghafalnya dengan kesuksesan. Ada korelasi antara mempelajari Quran, menghafalnya dengan kekayaan. Ada hubungan, ada pengaruh antara keinginan, hajat, kepentingan yang sifatnya mungkin bagi sebagian orang lain duniawi, karena memang berbeda dengan saya. Kalau saya itu ya, apapun yang dibawa ke Allah, maka udah gak jadi duniawi lagi. Apapun yang dibawa ke Allah, dia sudah tidak jadi duniawi lagi. Contoh, pengen mobil, ini kan duniawi. Tapi kalau ente bawanya sholat duha, ya udah gak ada cerita duniawinya. Orang dibawa ke Allah kok. Yang berbeda dengan saya, agak sedikit berbeda. Saya pengen mobil nih, nggak ada ibadahnya, mana ada ibadahnya. Tapi ketika bilang, ya Allah, saya pengen mobil, ya itu jadi ibadah. Orang nyebut Allah, jadi doa. Tapi ada korelasi antara kepentingan, hajat, keinginan, yang mungkin bagi semua orang kelihatannya sifatnya duniawi, dengan mempelajari dan menghafalkan Quran. Apalagi kemudian mau mengajarkannya, mau berbagi dengan yang lain, dan mau mengamalkannya, tambah subhanallah. Di antara korelasinya adalah ketika menjadi doa, saudara pengen lulus kuliah. Ketika menjadi doa, ya Allah, saya ini lagi kuliah, otak butek bener nih, nyari judul apa nih, judul buat skripsi. Jadi ketika jadi doa, ada firman Allah yang mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kalau saudara pengen ketemu Allah, pengen minta pertolongannya, butuh bantuannya, butuh kebaikannya, butuh kebesarannya, butuh kekuasaannya, falyamal amalan salihan, maka lakukanlah amal saleh. Dan sebaik-baik amal saleh itu diantaranya membaca Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Itu dia khairul a'mal. Jadi ketika seseorang kemudian menyempatkan dulu baca Quran, habis itu baru berdoa. Baca Quran nih setengah halaman, seperempat halaman, sehalaman, atau bahkan seayat itu, sempetin. Jangan kosong doanya. Jangan langsung, ya Allah saya pengen nyusun skripsi ya, ini nggak ngerti gue judulnya apa ini. Jangan langsung begitu, baca Quran dulu, baru berdoa. Atau kalau bisa sedikit seperti yang saya lakukan atas izin Allah, sebelum dan sesudah. Godain aja Allah, ya Allah saya pengen baca Quran nih, tapi pengen buka warung nasi nih, nggak punya duit. Tolong ya Allah kasih saya modal supaya saya bisa punya warung nasi. Masa tiap hari makan melulu sih, kalau bisa buka warungnya. Nah terus baca Quran, habis baca Quran doa lagi, ya Allah saya udah baca Quran, kalau memang ada pahalanya, ada kebaikannya, tolong saya pengen usaha nih, usaha apa. Terus begitu, wah tembus.
Saudara pengen kuliah S2, bukan di dalam negeri, di luar negeri. Yuk pakai Quran. Lo korelasinya mana? Lo Allah tuh demen kalau situ baca Quran. Kalau Allah udah demen, apa yang situ mau Allah bagi. Kita kan maunya kita, nggak pernah nyari tahu maunya Allah. Maunya kita melulu, nggak pernah nyari tahu yang diinginkan Allah. Kalau kita lagi naksir seorang remaja putri, kita cari tahu dulu kesenangannya apa, warna yang dia suka apa. Kalau pengen bertamu di rumahnya, ayah ibunya sukanya apa, pembicaraan topiknya apa. Saudara siap dengan yang dicintai oleh mereka, dengan yang menjadi kesukaan mereka. Semula ayahnya tidak senang, enggak ada senang-senangnya sekali. Tapi tiba-tiba saudara bilang, Bapak senang motor besar ya. Loh, motor besar itu kesukaan ayahnya. Oh, langsung saudara di ngobrol tuh ngalir. Lama Allah begitu. Kita pengen sesuatu dari Allah. Loh, cari tahu dulu yang Allah cintai apa, yang Allah senangi apa, yang Allah sukai apa. Ternyata diantaranya adalah Quran. Loh, ya kita doa sama Allah. Ya Allah, saya mau S2. Kalau bisa jangan di dalam negeri, di luar. Terus bacalah seayat dua ayat, sehalaman dua halaman, sejuz dua juz. Lebih banyak saudara baca, lebih khusus saudara baca, lebih bagus saudara baca, maka lebih cepat, lebih baik. Berdasarkan pengalaman saya gitu loh, nyari duit buat bayar utang itu lebih lama daripada minta sama Allah supaya dibayarin utangnya. Ada korelasi antara bayar utang sama baca Quran. Korelasinya di mana? Satu di doa, di doa. Ya Allah, saya punya utang. Bismillah nih, saya mau baca Quran, bayarin utang saya. Loh, Allah bilang, ya sudah kamu baca aja, nanti aku yang bayar. Saya main catur bos, saya main catur sama tetangga. Agak jauh lah, kira-kira mungkin 30 rumah, 40 rumah. Terus saya lihat tetangga saya ini gelisah terus, dari tadi gelisah terus. Loh, saya sebagai orang kaya, saya tanya sama tamu saya ini, kenapa sih main catur gelisah bener ini? Di rumah belum makan. Sudah, oh main aja, nanti saya kirim makanan. Itu loh, kayak gitu loh. Tuh, mau buka nggak? Kayak gitu loh. Ikra, bebas. Kelas. Ikra. Umurukum umuri. Umurukum umuri. Urusan kamu, urusan saya. Aku akan selesaikan. Dan, izin dan, saya mau ngantar istri saya. Ngantar kemana? Kata si komandan. Jadwal periksa dan. Sudah nanti, staf saya saja. Atau kalau perlu sebentar, telepon. Dia telepon dokter pribadinya. Dokter pribadinya yang datang ke rumah bawahannya. Simpel kan? Yang simpel ini nggak mau. Orang tuh maunya yang susah. Oh, berarti nggak ada ikhtiarnya. Oh, beda dong. Nggak ada ikhtiarnya kan lain. Kalau disebut nggak ada ikhtiar kan total nggak ada ikhtiar. Situ mojok aja nunggu beasiswa turun. Enggak gitu kan. Kita tetap kuliah, tetap berusaha, tetap searching Google, tetap internet, tetap membangun network dengan alumni-alumni di luar negeri, tetap. Tapi bab yang satu ini benar. Baca Quran, saat Allah lihat, belum dapat aja udah rajin. Kalau yang nggak rajin dapat beasiswa, termasuk yang nggak sholat dapat beasiswa, lo itu namanya istidraj, bukan berkah, istidraj malah. Makin tinggi dikasih sama Allah, tapi habis itu ditarik satu rusuk, set, mati dia. Nah, ada korelasi, pengen dapat jodoh dengan baca Quran. Baru-baru ini digelar kembali kuliah online di www.wisatahati.com. Ada salah satu kanal judulnya 7 Steps to Wedding. 7 rangkah riyadhah untuk menuju pelaminan. Yang pertama, ngebenerin sholat.
Nggak ada urusannya coba. Ngebenerin sholat urusannya apa coba ngebenerin sholat? Sama urusan jodoh. Yang kedua, ngopeni Quran. Loh, ngopeni Quran ini, ya apa urusannya apa gitu. Tapi ternyata ada. Kalau situ berstatif, kalau situ adalah orang yang baik, menyenangkan orang tua, saudara dikasih reward. Bahkan reward itu sekarang ada istilah baru, reward and enrichment. Bukan not only reward, tapi enrichment. Ada diperkaya gitu loh, bonusnya tuh diperkaya, dikasih nilai, value. Saudara apalin Ar-Rahman. Sebelum ngapal tuh minta sama Allah. Ya Allah, minta bonus ini. Kalau saya hafal ini Ar-Rahman, tolong nikahkan saya dengan yang saleh atau dengan yang soleha kalau situ laki-laki. Selesai. Allah mah jangan ditantang, diminta. Enggak diminta, ya Allah kasih. Apalagi ada tantangan buat Allah. Jangan-jangan baru 5-10 ayat pun Allah sudah mulai buka jalannya, buka jalannya, buka jalannya. Saya punya gerbong besar pesantren. Terus ada beberapa unit usaha. Asal mau bangun apa khataman. Loh zaman dulu ketika saya jadi santri kan saya nggak dikasih tahu filosofinya apa sih. Oh ya kok khataman tuh filosofinya apa? Urusannya apa? Tapi dulu kan nggak berani nanya. Samina wa ta'na. Dan sekarang saya paham. Saya sebagai jenderalnya Darul Quran, tak kumpulin santri. Woi, kita yang mau bangun. Ayo kita khataman. Seorang satu juz, dang. Sebelum baca, ya Allah, kita lagi bangun. Mudah-mudahan amal soleh ini diterima sebagai kendaraan doa kami menuju padamu ya Rabb. Bangunkan gedung itu. Terus baca. Habis itu, ya Allah, kami mau bangun gedung. Mudah-mudahan amal soleh tadi engkau terima dan menjadi kendaraan buat kami supaya gedung itu jadi. Logikanya tadi main catur. Kita belangsat nih, kaki ini pantat kayaknya udah mau bangun. Tuh, kita yang kan nih, mas temenin aku. Saya pengen ngobrol. Oh nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Saya harus nyari duit. Buat apa duit? Ntar malam nih nggak ada belanjaan. Oh, ini urusan saya. Dia panggil pembantunya, Man sini. Kamu bawain makanan buat berapa anak kamu berapa? 5 Pak. Bawain 7 buat dia sama istrinya sama anak ini. Kita ngobrol aja. Tuh, gitu Pak. Ya sama Allah gitu loh. Tapi kan kita jarang tuh begitu sama Allah tuh. Jarang menyerahkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Jarang gitu seperti itu. Anda kan kalau doa pengen dikabul loh. Nah kalau pengen dikabul harus ada amal pendorong, harus ada amal soleh. Nah sebaik-baiknya amal soleh Quran. Yang kedua, siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan Quran, urusannya jadi urusan Allah. Bahkan ada satu hadis qudsi yang masyhur sekali. Ada orang sampai lupa minta. Lupa minta. Sibuk sama Quran, lupa minta. Allah bilang, aku berikan kepada dia. Seakan-akan dia meminta kepadaku. Subhanallah. Usikum, saya berwasiat kepada saudara semua. Wa nafsi bitaqwallah, dan pada diri saya untuk bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena yang menang nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai berhenti kita jadi manusia dalam keadaan kita kemudian kafir. Harusnya dalam keadaan di tempat yang benar, di waktu yang benar, dan dalam kondisi Islam. Wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.